Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Fitriani dari kelas R2F. Presentasi ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi yang diampu oleh Bapak Irwan Siagian MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu frasa dan jenisnya. Pembahasan materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama A. Hakikat frasa. B. Jenis-jenis frasa. Yang pertama ada frasa edosentrik, yang kedua ada frasa eksosentrik. Yang C, kategori frasa. Yang pertama ada frasa nomina, yang kedua ada frasa verba, yang ketiga ada frasa adjektiva, dan yang keempat ada frasa preposisi. A. Hakikat frasa. Menurut Baihaqi Imam 2014, frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas dua atau lebih dari dua kata yang keseluruhan unsurnya tidak melebihi batas fungsi atau masing-masing unsurnya menduduki fungsi sintaksis tersendiri. Berdasarkan pendapat tersebut, bisa dikatakan bahwa frasa sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Contoh, Yuri belajar di rumah. Kata di rumah dalam kalimat di atas merupakan frasa. Jika kata di dalam kalimat tersebut dihilangkan, maka maknanya akan berubah. Menurut Miftahul dan Ridwan Sakutra 2014, frasa tersusun atas dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Konstruksi frasa hanya menduduki satu fungsi klausa. Unsur S saja, unsur P saja, dan unsur O saja. Unsur pelengkap saja, atau unsur K saja. Tidak mungkin suatu konstruksi frasa menduduki fungsi S dan P sekaligus. Contoh, di pinggir jalan raya. Kata jalan raya merupakan frasa, karena unsurnya hanya mengisi salah satu fungsi unsur klausa yang itu subjek. Penggabungan dua kata atau lebih kata dasar dengan beberapa karakteristik. Meski terdiri dari dua kata atau lebih, sebuah frasa tidak memiliki predikat dan tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Menurut Roslina Lina 2015 halaman 52, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak prediktif dan tidak melebihi batas fungsi dalam kalimat. Berdasarkan pendapat tersebut, frasa tidak berpotensi untuk menjadi kalimat seperti halnya klausa. Berdasarkan pendapat di atas juga dikatakan bahwa frasa sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif. Contoh, rambut panjang. Frasa tidak menimbulkan makna baru. Artinya, makna yang dihasilkan dari gabungan kata yang membentuk frasa adalah sama dengan makna kata pembentuknya. Seperti dalam frasa rambut panjang, makna yang dimaksud adalah rambut yang panjang. Berbeda dengan rumah sakit yang maknanya tertentu, bukan rumah yang sakit, melainkan tempat untuk merawat orang yang sedang sakit. Sintesis teori. Frasa atau kelompok adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata dan gabungan kata itu bersifat non-prediktif. Frasa merupakan gabungan kata, artinya suatu frasa terdiri dari dua kata atau lebih dan merupakan bagian dari suatu kalimat. Namun tidak dapat dikatakan sebagai klausa karena frasa tidak melampaui batas fungsi. Maksudnya, frasa itu selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa, yaitu S, P, O, dan kelompok kata dapat terdiri dari dua kata, tetapi juga dimungkinkan terdiri dari beberapa kata. B. Jenis-jenis frasa. Yang pertama ada frasa edosentrik, dan yang kedua ada frasa eksosentrik. 1. Frasa edosentrik. A. Hakikat frasa edosentrik. B. Golongan frasa edosentrik. A. Hakikat frasa edosentrik. Menurut Putraya Saida Bagus 2014, frasa edosentrik adalah frasa yang mempunyai distribusi sama dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari unsurnya. Berdasarkan pendapat tersebut, frasa edosentrik adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua maupun salah satu unsurnya. Contoh, nenek sedang membaca komik di kamar.
Kata sedang membaca merupakan frasa edosentrik, karena komponen keduanya yaitu membaca dapat menggantikan kedudukan frasa tersebut sehingga bisa menjadi kalimat nenek membaca komik di kamar. B. Golongan frasa edosentrik. Golongan frasa edosentrik dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, frasa edosentrik koordinatif. Yang kedua, frasa edosentrik atributif. Yang ketiga, frasa edosentrik apositif. 1. Frasa edosentrik koordinatif. Menurut Baihaqi Imam 2014 halaman 32-33, frasa edosentrik koordinatif merupakan frasa yang terdiri atas unsur-unsur yang setara. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur utama atau unsur inti. Jadi, tidak ada unsur yang bukan inti. Kesetaraan itu dapat dibuktikan dengan adanya kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan kata sambung dan atau. Contoh, ibu dan bapak. Kata ibu dan bapak merupakan frasa edosentrik koordinatif, karena kedua kata tersebut dihubungkan dengan kata dan. Frasa edosentrik yang memiliki potensi untuk digabungkan dengan konjungsi koordinatif seperti dan atau. Contoh frasa seperti ini dapat kita jumpai pada kalimat ibu dan bapak. 2. Frasa edosentrik atributif. Menurut Supramin 2022, frasa edosentrik atributif ini didefinisikan sebagai frasa yang tersusun atas komponen atau unsur yang berkedudukan tidak setara. Berdasarkan pendapat tersebut, frasa edosentrik atributif merupakan frasa edosentris yang terdiri atas unsur yang menerangkan atributif dan unsur yang diterangkan inti. Contoh, kita bertemu tahun depan. Kata tahun depan pada contoh di atas merupakan frasa edosentrik atributif, karena frasa edosentrik atributif unsur-unsurnya tidak setara sehingga tidak dapat disisipkan kata penghubung dan atau. 3. Frasa edosentrik apositif. Menurut Krida Laksana Harimurti 2014 halaman 33-34, frasa edosentrik apositif adalah frasa yang merupakan mirip dengan frasa edosentrik koordinatif dalam hal bahwa masing-masing unsurnya dapat saling menggantikan. Berdasar pendapat tersebut, frasa edosentrik kemungkinan ada pemakaian konjungsi dan atau. Contoh, kami berwisata ke kota Gudeg Yogyakarta. Kata kota Gudeg Yogyakarta merupakan frasa edosentrik apositif, karena frasa edosentrik apositif menggunakan aposisi untuk menandakan dua unsur pusat yang saling merujuk. Yang kita ketahui bahwa gudeg adalah makanan yang berasal dari kota Yogyakarta. 2. Frasa eksosentrik. A. Hakikat frasa eksosentrik. B. Golongan frasa eksosentrik. A. Hakikat frasa eksosentrik. Menurut Putrayasa Ida Bagus 2014, frasa eksosentrik adalah frasa yang semua unsurnya tidak berfungsi dan berdistribusi sama dengan semua unsur pembentuk frasanya. Berdasarkan teori di atas, bahwa frasa eksosentrik frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua maupun salah satu unsurnya. Contoh, dua orang belajar di perpustakaan. Kata pada di perpustakaan memiliki dua unsur, yakni di dan perpustakaan. Sebagai frasa eksosentrik, keduanya tidak memiliki distribusi yang paralel dan tidak dapat saling menggantikan. Ketika salah satu unsur dihilangkan, kalimat tersebut menjadi rumpang. B. Golongan frasa eksosentrik. 1. Frasa eksosentrik direktif. 2. Frasa eksosentrik non-direktif. 1. Frasa eksosentrik direktif. Menurut Baihaqi Imam 2014 halaman 36-38, frasa eksosentrik direktif adalah frasa yang unsur perangkainya berupa preposisi seperti di, dari, oleh, sebagai, dan untuk. Unsur sumbunya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nomina. Berdasarkan pendapat tersebut, frasa eksosentrik direktif
terdiri dari unsur perangkai berupa kata depan seperti ke, dari, di, oleh, dan sebagainya. Unsur pusatnya merupakan kata yang memiliki kategori nomina. Contoh, ibu pergi ke Jakarta. Kata ke Jakarta merupakan frasa eksosentrik direktif, karena kata ke merupakan kata depan yang memberikan penjelasan bahwa ibu melakukan aktivitas pergi. 2. Frasa eksosentrik non-direktif. Menurut Kierkegaard 2011 halaman 23, frasa eksosentrik non-direktif adalah frasa yang perangkainya bukan preposisi frasa. Ini berkomponen perangkai artikula. Berdasarkan pendapat tersebut, merupakan frasa eksosentris non-direktif yang terdiri atas kata benda yang digabung dengan kata-kata tertentu seperti si, sang, para, dan sejenisnya. Contoh, para tamu sudah datang. Kata para tamu merupakan frasa eksosentrik non-direktif karena frasa tersebut menggunakan unsur perangkai berupa artikula dan kelompok artikula itu termasuk artikula yang mengacu ke makna kelompok. Frasa eksosentris yang terdiri atas kata benda yang digabung dengan kata-kata tertentu seperti si, sang, para, dan sejenisnya. C. Kategori frasa. Menurut Lauma Atar 2014, frasa ditinjau dari segi persamaan distribusi dengan golongan atau kategori kata. 1. Frasa nomina. 2. Frasa verba. 3. Frasa adjektiva. Yang keempat, frasa preposisi. 1. Frasa nomina. Menurut Ismail Maulana Muhammad 2016, frasa nomina adalah frasa yang salah satu atau semua unsurnya berdistribusi sama dengan kata benda. Berdasarkan pendapat tersebut, frasa nomina merupakan frasa yang memiliki inti berupa kata benda. Frasa nomina di dalam kalimat berfungsi sama dengan kata benda. Dengan kata lain, frasa nomina dapat berdistribusi secara langsung dengan kata benda. Contoh, Maulana membeli baju baru. Kata baju baru merupakan frasa nomina karena dalam kalimat di atas yang menyatakan kebendaan ada pada kata baju. Karena frasa nomina dibentuk dari penggabungan kata benda, frasa nomina dipakai untuk menggantikan kata benda. 2. Frasa verba. Menurut Lauma Atar 2014, frasa verba adalah frasa yang mengandung esensi atau inti kata kerja dalam unsur-unsur pembentuknya dan dapat berperan sebagai pengganti posisi kata kerja dalam sebuah kalimat. Berdasarkan pendapat tersebut, frasa yang dibentuk dengan menggabungkan kata kerja dan sebagai pengganti kata kerja dalam suatu kalimat, frasa verba mempunyai inti verba dan kata lain sebagai modifikator. Contoh, ibu sedang mencuci pakaian. Dalam kalimat tersebut, sedang mencuci merupakan frasa verba karena susunannya membentuk suatu pekerjaan atau unsurnya menjelaskan aktivitas yang dilakukan ibu. Karena frasa verba adalah jenis frasa yang menggabungkan kata kerja. Selain itu, frasa verba dapat menggantikan kata kerja dalam suatu kalimat. 3. Frasa adjektiva. Menurut Yosodipuro Arif 2020, frasa adjektiva adalah frasa yang mengandung kata sifat dalam unsur-unsur pembentuknya. Frasa yang dibentuk dengan menggabungkan kata sifat dan menambahkan kata keterangan, misalnya agak, paling, sangat, dan harus. Berdasarkan pendapat tersebut, frasa adjektiva adalah frasa yang dibentuk dengan menggabungkan kata sifat dan menambah kata keterangan dalam kalimat. Contoh, ruang itu gelap gulita. Aku takut. Gelap gulita merupakan frasa adjektiva karena mempunyai unsur inti gelap, menunjukkan keadaan yang sedang terjadi. Karena frasa adjektiva
frasa yang menggabungkan kata sifat dan kata keterangan. 4. Frasa preposisi. Menurut Mantasya Rifa 2017, frasa preposisi adalah satuan sintaksis terkecil yang diawali dengan preposisi dan berfungsi sebagai petunjuk lokatif. Berdasarkan pendapat tersebut, frasa preposisi adalah frasa yang diawali dengan preposisi, kemudian diakhiri dengan nomina, adjektiva atau adverbia. Contohnya, dari, ke, dengan, di, dan ke. Bisa juga disebutkan bahwa frasa preposisi adalah frasa yang diawali dengan preposisi, kemudian diakhiri dengan nomina, adjektiva atau adverbia. Contoh, saya pergi ke pasar. Kata ke pasar merupakan frasa preposisi, karena frasa preposisi ke menandai hubungan makna keberadaan bahwa saya ingin pergi ke pasar. Makna keberadaan suatu tempat. Simpulan, frasa didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Namun, dalam bidang sintaksis, kata-kata tersebut tidak perlu diuraikan lagi atas unsur-unsurnya yang lebih kecil dan kata-kata tersebut tidak membentuk makna baru. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa bentuk baru itu tidak menimbulkan makna yang berbeda dengan makna kata sebelumnya. Dan yang perlu diketahui juga, jika setiap karya sastra memiliki frasa yang membentuk kalimat dan paragraf, sehingga ide pokok dalam paragraf tersebut dapat dimengerti oleh pembaca. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa daftar pustaka yang menjadi rujukan saya untuk mencari materi pada presentasi ini. Sekian presentasi yang saya lakukan hari ini untuk tugas fonologi yang diampu oleh Bapak Irwan Siagian MPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.